kami suatu kehormatan dan penghargaan yang tinggi untuk menuju ke museum. Semoga rintisan karena Blora ini beruntuknya museum. Saat ini dengan harapan nanti akan menuju ke museum. Dan semoga mendirikan suatu museum bisa segera terwujud dan insya Allah kita tempatnya sangat strategis. Dan dengan demikian, maka nanti perlu kalau ada pertanyaan apapun bisa disampaikan ke kami. Bukan yang sore ini Pak. Ya Mas Heri, terima kasih atas pertanyaannya. Kegiatan sore hari ini adalah menerima kunjungan dari anak-anak peserta calon duta wisata di tahun 2022. Nah, kunjungannya di salah satu di dalam kegiatan yang namanya City Tour itu adalah mengunjungi rumah artefak ini. Pada dasarnya tadi saya sampaikan kepada mereka bahwasanya dengan adanya kunjungan dari peserta calon duta wisata itu merupakan suatu kehormatan bagi kami, khususnya yang sebagai pengelola rumah artefak ini, sehingga minimal bisa menambah satu kunjungan, yang kedua bisa sebagai edukasi bagi mereka pada khususnya dan umumnya kepada masyarakat luas. Selanjutnya tadi perlu kami sampaikan bahwasannya rumah artefak ini menurut orang yang belum tahu tentang ini kan dikatakan museum, sebetulnya belum, ini belum museum. Rumah artefak itu merupakan suatu rintisan yang akhirnya nanti akan menuju ke museum. Kenapa dikatakan rintisan? Karena tempat ini masih dompleng digor, sehingga tempatnya belum representatif. Nah, kami sudah berusaha kepada pemerintah bahwasanya untuk memindahkan atau meminta tempat agar tempatnya bisa lebih representatif. Nah, kira-kira oleh pemerintah insya Allah akan direalisasi tempatnya. Insya Allah doakan saja semoga sangat strategis dan insya Allah tahun ini nanti bisa segera pindah dari sini. Kemudian teman-teman sekalian, kaitannya dengan rumah rintisan ini, kalau nanti sudah bisa pindah, maka akan berubah namanya menjadi museum. Karena pemerintah Blora ini pada dasarnya belum punya. Karena itu suatu perintah dari undang-undang bahwasanya harus memiliki museum. Nah, oleh karena itu kami melaksanakan suatu rintisan dulu yang nanti akhirnya menjadi museum. Insya Allah nanti akan kami kelola dengan baik. Ini di samping yang kami sampaikan tadi, ini kami juga mengedukasi kepada mereka kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yaitu Undang-Undang tentang Cagar Budaya. Hal apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, karena ini merupakan edukasi bagi peserta calon duta wisata, maka kami sampaikan bahwasanya di dalam undang-undang itu di bagian pasalnya ada yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang menemukan benda yang diduga sebagai cagar budaya itu hukumnya wajib dilaporkan kepada pemerintah melalui dinas atau instansi terkait. Dan dinas atau instansi terkait yang di pemerintah Blora ini ada di Dinpora Budpar, khususnya di bidang kebudayaan. Nah, untuk melaporkan itu ada waktunya, Mas. Ada waktunya. Waktunya adalah kurun waktu dalam 30 hari mulai titiknya itu, mulai ditemukannya. Nah, kemudian harus bisa dibedakan antara menemukan dan mencari. Menemukan dan mencari sangat berbeda. Ini yang kami edukasi kepada mereka. Menemukan kan berarti tidak sengaja, artinya suatu perbuatan yang tidak kesengajaan. Sedangkan mencari itu disengaja.
mencari sengaja. Lah, yang kami maksud dalam kurun waktu 30 hari harus dilaporkan tadi adalah menemukan. Sedangkan yang mencari itu suatu larangan sebetulnya. Mencari. Kan ada orang-orang yang mencari sekarang menggunakan metadetektor dan sebagainya, itu sebetulnya suatu larangan. Nah, kalau larangan itu suatu dilanggar, apalagi sudah tahu, kalau tidak tahu mungkin tidak sengaja ya, karena belum tahu. Kalau sudah tahu maka itu kan di situ muncul sanksi. Sanksinya adalah sesuai undang-undang itu bisa berupa denda 10 miliar dan atau pidananya 10 tahun. Itu Mas yang perlu. Makanya para peserta tadi kami sampaikan apabila mereka mengetahui hal seperti itu, kalau ada orang mencari ya mohon untuk diingatkan, namun tidak pakai kekerasan. Tetapi kalau ada yang menemukan ya mohon untuk membantu bisa melaporkan atau memberi tahu kepada mereka untuk melaporkan. Itu Mas Heri yang kami sampaikan. Ini jumlahnya berapa? Jumlah peserta ini. Jumlah peserta Bu Yesti 32 ya? Iya, 32 peserta. 16 pasangan ya? Iya. Itu untuk pasangannya udah ditentukan atau belum? Sudah. Terkait temuan Daftar lewat online maupun offline sejumlah 313 calon kakang dan mbak. Setelah selesai lulus tes tertulis administrasi hanya 147. Dari 147 tidak hadir 7 orang, tinggal 140. 140 kita ambil 32 orang, 16 putri dan 16 putra. Nah, harapannya nanti malam setelah city tour ini nanti ada uji talent di Widosono. Jadi dia menampilkan semua apa yang dia bisa. Kita beri waktu minimal paling banyak 5 menit, 1 pertunjukan. Setelah itu nanti kembali lagi ke Hotel Mustika. Besok pagi ada ujian tes wawancara. Setelah itu tanggal 3 nanti malam jam 7 di Tirtonadi. Nah, itu grand finalnya. Nanti diambil juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, juara intelijensi dan juara favorit. Tadi tur tadi di mana sih? Pertama di Bukit Serut, Puncak Serut. Habis itu di Ngelopo. Habis Ngelopo rumahnya Mbak Kampung Samen, Mbah Pram, Dekranasda ke sini. Nanti terakhir di Sunan Pojok. Setelah itu mereka istirahat, siap-siap prepare nanti malam dia tak uji talent. Harapannya apa Bu? Harapannya tahun ini kan kita sudah 2 tahun tidak ada ajang semacam ini karena COVID. Harapannya semuanya bisa kompeten, bisa mempersiapkan dirinya baik sesuai dengan harapannya. Mereka bisa menjadi yang terbaik untuk Blora, sesarengan bareng Blora lewat Duta Wisata. Akhirnya nanti akan mempromosikan pariwisata yang ada di sini. Siapa nih? Perkenalkan, nama saya Indah Septianingrum dari Istiqim Muhammad Blora. Nah, ini perasaannya seperti apa ini dengan diperkenalkannya rumah artefak ini? Perasaan saya sangat senang sekali karena dengan adanya rumah artefak kita menjadi tahu apa-apa yang ada di museum ini, di desain museum, mulai dari hewan fosil-fosil, terus ada juga batu-batu dan juga yang lainnya yang mungkin berumuran ratusan tahun yang lalu. Nah, ini dari pengenalan ini sendiri nanti rangkaiannya seperti apa hari ini? Mungkin setelah ini saya akan memperkenalkan lebih luas lagi tentang rumah artefak yang keluar Blora. Oh gitu ya, publikasi ke orang-orang masyarakat secara luas ya. Nah, ini harapannya dari ikut Kakang Mbak Yu ini seperti apa? Semoga dengan adanya pemilihan Kakang Mbak Yu ini dapat membuat saya lebih banyak mengeksplor lagi tempat-tempat yang ada di Blora agar dapat dikenal oleh masyarakat umum. Oke, terima kasih.